Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Faiza Nurul Isnaini, NIM 530202000066. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Renaissance guna memenuhi tugas pengantar filsafat. Renaissance berasal dari bahasa Latin renaître yang berarti hidup kembali atau lahir kembali. Pengertian Renaissance adalah menyangkut kelahiran atau hidup kembali kebudayaan klasik Yunani dan Romawi. Dalam kehidupan masyarakat, Barat diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi rebirth, yang artinya lahir kembali. Renaissance diartikan sebagai suatu periode sejarah di mana perkembangan kebudayaan Barat memasuki periode baru dalam semua aspek kehidupan manusia, seperti ilmu-ilmu pengetahuan, teknologi, seni dalam semua cabang, perkembangan sistem kepercayaan, perkembangan sistem politik, institusional, bentuk-bentuk sistem kepercayaan yang baru, dan lain-lain. Renaissance awalnya adalah gerakan budaya yang sangat mempengaruhi intelektual bangsa Eropa yang menyebar pada abad ke-16. Pengaruhnya dirasakan dalam sastra, filsafat, seni, politik, dan ilmu pengetahuan agama. Sejarawan Prancis Louis Michelet adalah orang yang pertama kali memakai kata Renaissance. Faktor lahirnya Renaissance abad pertengahan merupakan zaman di mana bangsa Eropa memiliki masa suram. Dominasi gereja sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Keputusan raja, kebijakan pemerintah diatur untuk memenuhi kebutuhan gereja. Apapun yang merugikan gereja akan mendapat balasan. Contohnya pembunuhan Copernicus mengenai teori tata surya yang menyebutkan bahwa matahari pusat dari tata surya, tetapi ini bertolak belakang dari gereja sehingga Copernicus dibunuh. Paham heliocentris tidak padam begitu saja. Pada tahun 1594, Giordano Bruno melakukan hal yang sama seperti pendahulunya. Copernicus akan tetapi bernasib lain. Akibat teorinya, Bruno harus mendekam di penjara selama 6 tahun, dan pada tahun 1600 dihukum mati dengan dibakar hidup-hidup. Paham heliocentris kemudian memunculkan kembali oleh fisikawan Hermann Johannes Kepler pada tahun 1571 sampai 1630, dan Galileo Galilei pada tahun 1564 sampai 1642 dengan penemuan teleskop sederhana yang menjadikan Galileo harus dipenjara hingga umur 70 tahun. Kemudian Galileo bertobat dikarenakan ketakutan nasibnya akan sama dengan Bruno. Pada tahun 1642, bertepatan dengan meninggalnya Galileo, lahirnya ilmuwan baru Isaac Newton, seorang penemu teori gravitasi bumi, sehingga dengan penemuannya berhasil mendobrak kebodohan gereja dan mengubah worldview baru bagi Eropa dalam memahami agama. Newton tidak hanya mengkritik gereja dalam masalah sains, akan tetapi dia juga mengkritik teori Trinitas seperti yang dikatakan dalam bukunya The Philosophical Origin of Modern Theology, bahwa sebenarnya Nabi Nuh telah membuat agama bebas tahayul di mana tidak ada kitab suci yang berisi wahyu-wahyu dan tidak ada lagi misteri, tapi Tuhan yang bisa dikenal melalui perenungan rasional terhadap alam semesta. Pada tahun 1670 Masehi diumumkan bahwa ajaran Trinitas dibawa oleh Athanasius untuk mencari muka orang-orang pagan yang baru masuk agama Kristen. Sekaligus Athanasius sendiri yang memberikan tambahan-tambahan terhadap Injil. Sehingga Newton berakhir pada kesimpulan bahwa Tuhan bisa dicapai oleh akal melalui perenungan alam semesta seperti tokoh pendahulunya, René Descartes, yang bukan melalui Alkitab.
Pemikiran manusia pada abad pertengahan ini mendapat doktrinasi dari gereja. Hidup seseorang selalu dikaitkan dengan tujuan akhir. Ekstologi kehidupan manusia pada hakikatnya sudah ditentukan oleh Tuhan, maka tujuan hidup manusia adalah mencari keselamatan. Pemikiran tentang ilmu pengetahuan banyak diarahkan kepada teknologi. Pemikiran filsafat berkembang sehingga lahir filsafat skolastik, yaitu suatu pemikiran filsafat yang dilandasi pada agama dan untuk alat pembenaran agama. Sehingga mereka menanamkan zaman sebelum revolusi dan reformasi sebagai the Dark Age, dan menanamkan zaman setelahnya sebagai Renaissance. Adanya berbagai pembatasan yang dilakukan pihak pemerintah atas saran dari gereja, maka timbullah sebuah gerakan kultural. Pada awalnya merupakan pembaruan di bidang kejiwaan, kemasyarakatan, dan kegerejaan di Italia pada pertengahan abad sebelum gereja mempunyai peran penting dalam pemerintahan. Golongan kesatria hidup dalam kemewahan, kemegahan, keperkasaan, dan kemasyhuran. Namun ketika dominasi gereja mulai berpengaruh, maka hal seperti itu tidak mereka peroleh, sehingga timbullah semangat Renaissance. Adanya berbagai pembatasan yang dilakukan pihak pemerintah atas saran dari gereja, maka timbullah sebuah gerakan kultural. Pada awalnya merupakan pembaharuan di bidang kejiwaan, kemasyarakatan, dan kegerejaan di Italia pada pertengahan abad sebelum gereja mempunyai peran penting dalam pemerintah. Golongan kesatrian hidup. Cukup sekian dari saya, Faiza Nurul Isnaini, NIM 530202000. Apabila banyak kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.